Katanya kalau punya banyak minat itu tandanya kita punya semangat yang besar. Namun justru dengan banyaknya minat dan semua ingin dikejar, itu yang ngebuat kita jadi semakin bingung mau milih yang mana. Halo Sobat Mikat, selamat datang di podcast Bintang Mikat, berbincang tentang minat dan bakat. Kali ini teman-teman Mikat bersama saya Lutfinisa Ulhusna yang akan menemani Sobat Mikat dari awal sampai akhir acara nanti. Baik, Sobat, terkadang kita itu ingin punya banyak minat dan bakat. Suka desain, pengen jadi konten kreator, pengen fokus di bidang politik. Tapi juga kita pengen bangun bisnis. Waduh, semakin banyak minatnya semakin bingung mau pilih yang mana. Jadi akhirnya banyak tab yang kebuka, tapi nggak semuanya bisa jalan dengan baik gitu. Nah, pasti Sobat Mikat di sini semua pernah ngerasain hal itu. Biar Sobat Mikat nggak sendiri, di sini saya juga bareng dengan salah satu pembicara keren kita dari Menteri PSDM BEM Visip UNS 2025. Tak lain dan tak bukan, mari kita sapa bersama Kak Kailani. Halo Kak Kailani. Halo Kak Lutfinisa. Selamat datang di podcast Bintang Mikat kita pada sore hari ini. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, dan hari ini cukup luar biasa karena hari ini kita akan berbicara tentang minat bakat bersama Bintang Mikat ya, dan bersama moderator hebat juga ini. Waduh, pastinya Kak Kailani ini juga nggak kalah hebatnya nih Sobat. Boleh dong Kak, sebelum kita melanjutkan ke sesi-sesi selanjutnya, Kak Kailani silahkan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Moderator. Halo semuanya, perkenalkan aku Kailani, asalku dari Ciamis, dan sekarang aku belajar di program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2023. Dan aku juga sama, lagi belajar untuk coba terus mencari mana minat dan bakat yang sekiranya cocok lah dengan diriku, kayak gitu. Waduh, berarti di sini kita sama-sama belajar ya Kak dengan Sobat Mikat. Iya. Nah, jadi gini nih Kak, sekarang itu banyak banget Sobat Mikat yang lagi bingung mau fokus dengan minat yang mana sih. Sedangkan semuanya tuh dihadapkan dengan realita-realita yang juga seru gitu. Jadi mereka pasti pengen nih, aku pengen bisa desain, aku pengen bisa fokus ke politik dan lain sebagainya. Kayak Kak Kailani yang punya banyak minat bakatnya ini. Nah, ini nih Kak, jadi pertanyaan saya gimana sih Kak caranya biar kita bisa fokus dan prioritasin salah satu minat dulu sebelum kita fokus ke minat yang lain yang juga kita pengenin gitu. Oke, aku sangat tertarik ya dengan pertanyaan ini cukup luar biasa, dan memang ini yang sebenarnya diperlukan sama anak muda, apalagi di umur 20 atau 19, 20, 21, 22 ini memang Gen Z ini, apalagi ya Gen Z ini selalu dihadapin sama yang namanya quarter life crisis, dan memang saat-saat dimana Gen Z itu adalah saat dimana mereka kehilangan arah dan mereka gak tahu untuk menentukan arah mau kemana. Lantas kalau pertanyaan tadi, gimana caranya kita menentukan minat dan bakat kita, itu sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, ini yang dinamakan dengan konsep diri sebenarnya, dimana kita bisa mendeskripsikan dan bagaimana kita bisa melihat diri kita baik secara positif maupun negatif. Sesederhana kita bisa menilai kelebihan dan kekurangan diri kita terlebih dahulu, itu satu. Yang kedua, kalau kita jump in ke tekniknya, itu ada yang namanya obituary proposal. Kalau mungkin bahasa sekarangnya itu kita bisa menyebutnya start from the end. Ini cukup menarik ya, karena kalau misalnya start itu biasanya dari awal ya, ini tapi startnya from the end gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya tuh gini, terkadang kalau misalnya kita melihat diri kita, kalau ingin memulai dari awal, kadang nggak tahu kita mau arahnya kemana. Akan tetapi kalau coba kita melihat lah, coba kita refleksikan tokoh-tokoh besar, atau mungkin satu deh, Lutfi, tahu Pangeran Diponegoro? Tahu. Coba deskripsikan Pangeran Diponegoro kayak gimana? Pangeran Diponegoro itu religius gitu. Oke, religius. Terus? Ya, itu aja. Religius. Iya. Selain Pangeran Diponegoro, coba Lutfi suka tokoh siapa? Sukanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, berarti saya salah tanya ya kan? Iya. Tadi coba. Saya kurang religius. Iya. Ki Hajar Dewantara deh kayak gimana? Kalau Ki Hajar Dewantara itu udah
identik sama slogan-slogan pendidikannya gitu. Oke, slogan-slogan pendidikan. Kita bener. deskripsikan Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan, Bener. cerdas, berintegritas, kemudian dia punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Iya, Ya. betul sekali. Nah, maksudnya apa? Tapi kita bisa melihat, mendeskripsikan Ki Hajar Dewantara seperti itu karena kita melihat bahwa Ki Hajar Dewantara memang sudah wafat pada waktu itu, Kak. Nah, yang ingin coba saya sampaikan itu adalah salah satu cara untuk menentukan bagaimana arah diri kita itu start from the end adalah dengan cara mendeskripsikan diri kita kira-kira mau dikenal apa sih setelah kita lulus di sini. Oh, jadi start di end-nya Ya, itu start the end-nya mendeskripsikan kira-kira kita setelah lulus ini mau dikenal seperti apa. baik, keren Oke. banget. Berarti start di end-nya tuh kita ngenalin diri kita dulu di masa depan mau jadi apa sih? Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Betul banget. Misal katakanlah seperti ini. Misal ya, Lutfi Nisa adalah seorang mahasiswa FKIP yang berprestasi, aktif organisasi, kemudian pernah menjuarai lomba public speaking. Waduh, amin Dan yang banget. keempat tentunya lulus dengan IPK summa cum laude. Katakanlah seperti Waduh, itu. amin amin Ini kan amin. ada 4 ya kan, karena tadi yang pertama berprestasi, yang Iya. kedua aktif organisasi, yang ketiga pernah menjuarai lomba-lomba, dan Benar. yang keempat adalah lulus dengan IPK yang memuaskan. Nah, 4 ini di breakdown lah seperti itu. 4 ini di breakdown, kemudian kira-kira barulah step by stepnya bisa kita kelihatan. Kira-kira gimana caranya biar kita bisa meraih IPK 4 atau IPK 3,5 lah, atau IPK 3,8, 3,7 dan lain sebagainya. Yang kedua kira-kira gimana caranya biar kita ikut lomba. Tuh, yang ketiga kira-kira caranya gimana kita bisa aktif organisasi dan gimana caranya biar kita berprestasi. Oke, keren sekali nih jawaban dari Kak Kailani. Tapi nih Kak, di sini tuh aku agak ada yang masih pengen aku tanyain lagi nih. Apa tuh? Tadi kan yang pertama konsep diri Kak. Ya, betul. Kemudian yang kedua yang start the end tadi. Ya. Nah, terkait konsep diri dan start the end, ketika kita memang sudah memandang diri kita jauh ke depan, Ya. kemudian kita itu merencanakan, namun sebelum merencanakan kita harus tahu konsep diri kita nih Kak Ya, ya. betul. Nah, di sini aku mau nanya ke Kak Kailani gimana cara taunya gitu. Oke, gimana cara taunya ya? Iya, konsep dirinya. Oke, sebenarnya ya konsep diri itu kan tadi intinya itu adalah mendeskripsikan diri kita. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya berbicara tentang menuliskan kelebihan dan kekurangan, itu mungkin teman-teman udah bisa lakukan sih sebenarnya. Iya. Akan tetapi ada memang hal lain yang bisa kita lakukan dalam konsep diri. Tapi memang cukup perlu waktu dan memang cukup perlu perenungan atau mungkin perlu pendalaman lah. Katakanlah gimana? Katakanlah gini, teman-teman sekarang katakanlah sudah hidup di dunianya selama 20 atau 19 tahun atau 21 tahun. Coba perhatikan, pertama buku jenis apa yang selalu kita baca kebanyakan. Oh. Yang kedua, tempat-tempat apa yang sebenarnya menarik buat kita. Hmm. Yang ketiga, coba lihat kira-kira orang-orang seperti apa yang sering kita temui. Waduh. Oke, yang keempat, coba pikiran-pikiran apa yang sebenarnya selama ini selalu kita pikirkan. Karena sebenarnya itu sudah menjadi, saya mendefinisikannya itu adalah sebagai kode dari Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya. Jadi ketika kita sudah bisa melihat dan memang sebelum start from the end dan coba kita refleksikan dari jauh-jauh hari kita ini sebenarnya siapa, itu sudah bisa mencoba dengan tamatlah mendeskripsikan diri kita ini sebenarnya siapa, seperti itu. Ya mungkin sederhana, ada saat dimana kita itu merasakan lelah, capek mengerjakan sesuatu, tapi justru disitulah kita merasa senang. Jadi capek cuman kecanduan capeknya, mengerjakan sesuatu iya. cuman kecanduan Paham, nih paham, dengan paham. dengan ini gitu kan. Ya kata orang sih, ibarat kata gini deh, apaan sih mikirin politik pusing capek Iya, bla bla bla. Cuman banyak. kan, ya kan banyak yang Iya, ngobrol kayak banyak. gitu. Cuman ketika misalnya katakanlah misal diri saya di posisi itu, ya bagi saya adalah suatu hal yang menyenangkan hal seperti ini. Artinya apa? Artinya ketika memang kita sudah tahu bahwa hal ini tuh adalah sesuatu yang kata orang sih capek, tapi kata Iya. saya enggak. Berarti jangan dengerin kata orang. Oke, karena konsep diri setiap orang tuh beda-beda Ya, kan. betul. Dan apa yang dirasain setiap orang tuh juga beda-beda. Ya, betul banget. Nah, kayak gitu Sobat Mika. Jadi yang pertama Sobat Mika harus kenalin diri Sobat terlebih dahulu nih. Jadi kayak gimana, mulai dari lingkungan-lingkungannya, Ya, buku-bukunya, orang-orangnya, dan bahkan hal apa yang kita sukain gitu. Ya. Karena apa yang kita sukain juga beda sama yang Ya, orang betul. sukain. Nah, baru kedua kita bisa start di end itu Ya. tadi nih.
Nah, misal nih Kak, kita udah nemuin konsep diri kita, Oke. kita juga udah mikirin start the end-nya itu kayak gimana. Ya. Tapi ada beberapa hal yang kita takutin dari Oke. situ. Jadi kita nggak yakin sama diri kita buat memilih hal itu. Gitu. Oh iya iya iya. Gini, itu sesuatu hal yang wajar sebenarnya. Pertama, kalau berbicara tentang ketakutan, satu hal yang perlu kita lakukan itu sebenarnya bukan melawan dulu, tapi acceptance terhadap ketakutan itu. Maksudnya apa? Katakanlah gini, kita pengen coba, misal mau coba apa nih? Mbak Lutfi misal mau coba apa? Mau coba lomba ini deh, karya tulis. Oke, katakanlah ya kita mau coba lomba karya tulis ilmiah. Iya. Biasanya ketakutan yang mungkin coba saya juga sebagai manusia coba mendefinisikan ketakutannya, satu, saya takut tulisan saya juga jelek gitu kan. Iya. Yang kedua, saya takut kalau pada akhirnya ternyata ya saya kalah gitu kan. Yang ketiga, saya takut kalau sebenarnya saya gak mampu nanti itu. Ya. Iya, benar banget. Ya, hal seperti itu memang dulu pernah saya ketika menghadapi sesuatu hal yang menakutkan, coba kita denial. Tapi ternyata sebenarnya yang perlu kita lakukan bukan denial terlebih dahulu, acceptance terlebih dahulu. Kita terima dulu bahwa ketakutan ini memang hadir dalam diri kita. Nah, lantas sebenarnya ketika menghadapi ketakutan itu bukan sekedar denial, tapi bukan sekedar acceptance juga, akan tetapi bagaimana cara kita meregulasi itu. Ya, meregulasinya caranya gimana? Sebenarnya banyak cara. Cuman satu hal yang memang perlu kita lakukan sesederhana, coba kita journaling terlebih dahulu. Satu. Yang kedua, ketakutan itu gak akan pernah hilang sebenarnya. Kadang memang ketakutan harus coba kita lewati juga. Caranya kayak gimana? Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan dan pakai time bound alias realistis. Katakanlah gini, kita pengen juara karya ilmiah, ya bayangan kita tuh ya kita pengen katakanlah juara 1. Ya siapa sih nggak mau juara 1 karya ilmiah kan? Ya itu emang targetnya. Iya, targetnya seperti itu. Nah, akan tetapi ketika memang kita merasa menyadari posisi kita bahwa kita saat ini sedang belajar dan memang belum seyakin itu untuk menang. Mindsetnya di awal tuh harus diubah. Jangan dulu pengen jadi juara, tapi coba dulu untuk sekiranya aku pengen belajar karya ilmiah. Ya aku tahu untuk percobaan pertama gak bakal juara, tapi aku tahu dengan percobaan pertama aku bisa membuka percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya. Jadi target juara itu sebenarnya bukan di awal, tapi coba terlebih dahulu niatkannya tuh mindsetnya bukan untuk juara dulu, untuk belajar terlebih dahulu. Untuk belajar belajar terlebih dahulu. Karena juara itu biasanya gini ya, sifat lomba tuh gini. Walaupun nggak semuanya, cuman pernah saya temui sifat lomba tuh kayak gini. Ada satu lomba yang kita seriusin tapi gak juara. Iya. Ada yang lomba kita ngetrol tapi juara. Iya bener. Gitu. Ya itu dia untuk mencoba mengantisipasi ruang kecewa yang nanti bakal ada dalam diri kita. Karena ya maksudnya memang pengen juara, tapi ketika gak juara ya kecewa. Kecewa. Nah, makanya di step 1, 2, 3 ini jangan dulu, bukan berarti gak boleh berpikir juara. Boleh saja, akan tetapi jadikan niat untuk atau mindset untuk belajar itu lebih besar daripada tujuan untuk juara. Gitu. Berarti mindset untuk belajarnya dulu. Betul. Nih Kak ya. Cintai perjalanannya bukan garis finishnya. Waduh, quotes-nya ya Kak. Selalu aku tuh kalau bareng Kak Kailana tuh selalu ada quotes gitu. Wih, kata-kata hari ini. Iya bener banget. Jadi lebih paham gitu kita Kak. Kalau ada ketakutan, kita lawan ketakutan itu. Ya, acceptance dulu. Oh terima iya, dulu, terima dulu. Setelah itu karena itu bagian dari kita, rilis. Oke. Keren banget. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang menurut aku menarik Kak, karena relate sama aku. Gitu. Misalkan kita mau nemuin minat kita. Udah berusaha, misal yang tadi saya pengen menang lomba karya ilmiah. Saya udah berusaha buat lomba di mana-mana, tapi saya nggak pernah juara. Nah, menurut Kak Kai sendiri, langkah yang mana sih yang paling benar di antara dua ini? Yang pertama, saya terus mencoba lomba karya ilmiah terus karena saya percaya saya bakal bisa. Kedua, saya nyoba-nyoba hal lain. Misalkan saya karya ilmiah nggak bisa, saya coba konten kreator. Konten kreator saya nggak bisa, saya nyoba fokus di politik dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya, itu nggak salah dan itu memang pernah. Saya pribadi memang pernah mengalami hal demikian. Gimana dong ketika kita menghadapi itu? Jujur kalau misalnya saya coba kita belajar dari experience, hal dimana ketika kita mencoba hal-hal lain itu merupakan bagian juga dari pencarian jati diri dan bagian juga dari melihat bagaimana minat dan bakat kita.
Oke. Ya. Tapi yang harus kita lakukan gini, pertama, kalau mungkin katakanlah kita memang sudah nyaman dengan karya tulis dan memang ternyata kita itu lelah, tapi memang ternyata hal ini tuh cukup ada internal pressure atau ada sesuatu yang menyenangkan Iya. ketika kita mengerjakannya. It's okay. Gini, indikator dari minat itu sebenarnya bukan sekedar juara, ya. Tapi gimana ketika kita ada di sana, tapi tetap sustain, tetap kita bisa belajar otodidak dan tetap terus katakanlah nggak berhenti dan terus penasaran. Iya. Kata kunci aja yang namanya penasaran. Ketika penasaran itu sudah menjadi ciri bahwa jalan itu adalah sesuatu yang tepat buat kita. Kunci karya tulis ilmiah. Yang kedua, gimana kok kalau kita misal mau coba minat hal lain? Ya, sebenarnya silahkan saja. Kalau menurut saya ya silahkan Iya. saja. Kenapa? Karena gini ya, kita juga perlu mengakomodasi perasaan penasaran kita. Jangan juga jangan juga menahan-nahan. Ya katakanlah kalau misalnya udah karya tulis ilmiah terus pengen coba politik, pengen coba ini, ya silakan aja, is okay. Asalkan itu porsinya gak lebih besar dari porsi yang Kapabilitas iya, kita. satu kapabilitas kita, yang kedua porsi yang sebenarnya yang tadi karya ilmiah itu. Jangan lebih besar dari itu. Karena apa? Karena ketika kita mengalihkan fokus, karya ilmiahnya mandek, Iya. yang ininya juga sebenarnya bukan minat kita, tapi ikut gagal. Jadi dua-duanya nggak ada yang ini. Jadi harus ada satu yang tetap sustain naik, ya pelan tapi pasti gitu kan. Oke. Gitu. Terus yang lain gimana? Ya udah, yang lain jadikan sebagai ajang buat belajar aja. Cirinya apa? Ketika itu bukan minat kita, cirinya adalah ketika memang ternyata padanya kita jalanin, kita capek dan memang tidak ada rasa senang dalam capek itu, ya itu sudah menjadi ciri juga bahwa hal itu tuh sebenarnya bukan jalan kita juga. Gitu. Cuman ini bukan suatu opini atau sesuatu rules yang pasti gitu kan, karena aku selama bertemu dengan orang-orang memang struggle setiap orang berbeda-beda, kemudian tujuan orang beda-beda, minat bakat orang berbeda-beda, dan jalan setiap orang juga berbeda-beda. Cuman satu yang perlu kita sadari, kita itu baru di umur 19, 20, 21. Jadi jangan terlalu FOMO, jangan terlalu overthinking, kita belum jadi apa-apa. Ingat, kita masih umur 19, 20, 21. Jadi deh, ada orang yang ya katakanlah umur 21 ini mereka terlihat sukses, mereka terlihat luar biasa, tapi kita nggak tahu mereka kedepannya seperti apa. Ada yang mungkin katakanlah umur 20 ini, 21 ini katakanlah mereka selalu gagal dan mereka selalu mostly kegagalan yang mereka temuin, tapi mereka gak berhenti. Mereka akan menemukan titik di mana mereka berhasil itu mungkin di umur 27, 28. Ya, Jadi, bisa jadi seperti betul. itu. Baik, berarti yang penting kita tetap fokus dengan tujuan kita. Kalau memang kita mau mencoba hal lain, it's okay. Boleh mencoba hal lain, tapi tetap fokus di tujuan utama kita. Aku boleh nambahin nggak? Boleh, silahkan Kak, boleh banget. Ada satu variabel yang bisa membantu kita sebenarnya. Gini, kita perlu yang namanya variabel mentor. Ya, kita perlu yang namanya variabel mentor. Katakanlah gini. Kenapa kita perlu variabel mentor? Katakanlah kita angkatan 2024 atau katakanlah kita baru di kampus ini 1 tahun. Nah, kita perlu mentor orang yang memang sudah 2, 3 atau 4 tahun di kampus ini. Untuk apa? Untuk bagaimana mereka bisa membantu memetakan jalan. Misal katakanlah di jalan ini ada lubangnya, di jalan ini tantangannya gini, gini. Kenapa kok hal demikian penting? Karena gini, nanti itu akan muncul sugesti bahwa kita tuh bisa sukses. Kenapa? Karena gini, misal katakanlah kita pengen lomba karya ilmiah, kita coba temuin orang yang pernah juara lomba karya ilmiah, kita tanyain, Mas, Mbak, selama di karya ilmiah ini apa saja yang menjadi struggle, apa saja yang menjadi tantangan, apa saja halangannya, terus apa saja kelebihannya, apa saja enaknya, dan gimana cara menghadapi tantangan-tantangan dan solusi-solusi terhadap permasalahan yang mungkin bakal dihadapi. Dia bakal bercerita tuh nanti, dulu saya gini, dulu saya pernah mengikuti karya ilmiah, tantangan saya itu adalah saya gak ada guru pembimbing katakanlah, tapi saya terus belajar, mencari ke web ini, akhirnya alhamdulillah saya berhasil. Nah, nanti sesuatu hal yang sama kurang lebih akan dihadapi juga. Akan tetapi gara-gara kita sudah mendengarkan cerita itu, kita punya sugesti bahwa dia aja bisa, masa kita enggak. Sugesti kedua, ketika kita mendengar, oh ternyata Mas sama Mbak kemarin ketika menghadapi tantangan ini kemudian juara,
oh berarti ini juga tanda kalau ada tantangan ini tandanya mau berhasil. Oh iya. Paham. Karena semuanya kembali lagi juga pada mindset kita. Iya. Nah, gitu. Oke. Ya pentingnya seperti itu. Berarti mentor itu yang berbagi ceritanya, Ya. bagaimana beliau yang sebelumnya tuh menghadapi tantangan itu seperti apa. Ya. Kemudian ketika ada tantangan seperti itu juga solusinya bagaimana, Ya, dan juga tanda-tandanya tadi ya Kak. Betul. Terus kita harus kemana, harus ngapain, apa ya, do and don'ts-nya itu seperti apa itu bakal. Baik. Karena ya udah menabrak karang duluan. Nah, kita Iya. bisa menghindari Oke. setidak-tidaknya. Bener banget. Berarti kalau kita memang minat dengan satu hal, juga kita tuh penting buat nyari mentor kita yang sejalan dengan Yes, minat kita betul. itu. Karena kalau kita tanya di internet aja itu nggak cukup ya Kak, karena cukup, jujur. jawaban dari internet itu sebenarnya luas gitu. Ya, terlalu Jawabannya itu luas. objektif. Ya. Sedangkan kita membutuhkan jawaban-jawaban yang memang sangat mengerucut di Yes. bagian minat kita itu. Betul. Nah, misalkan ketika kita sudah menelusuri minat kita, ketika kita sudah memang yakin dengan minat kita, tapi di sisi lain saat ini kan Gen Z ya Kak. Ya. Gen Z itu pasti bakalan tergoyahkan dengan hal-hal yang viral, hal-hal yang ngebuat dia FOMO Ya, kayak gitu. betul. Nah, kalau menurut Kak Kailani sendiri, ketika kita sudah menelusuri minat kita, sudah punya tujuan kita, Ya. tapi di tengah jalan ada hal lain yang bisa menggoyahkan kita, Ya. sehingga kita tidak jadi menelusuri jalan itu. Misal Ya. nih Kak ya, dari diri saya sendiri misalkan, saya ingin fokus karya ilmiah. Ya. Tiba-tiba ada teman saya datang bilang, kamu tuh sepertinya nggak cocok di karya ilmiah, karena kamu tuh tipe orang yang lebih suka have fun bareng orang-orang banyak. Misal Ya, kamu ya, ikut ya. organisasi aja. Ya. Nah kayak gitu. Ya. Jadinya saya tuh tergoyahkan. Kalaupun saya udah yakin, teman-teman saya yang lain itu kayak bilang, kamu lebih cocok di organisasi daripada kayak ilmiah, karena kamu tuh orangnya nggak bisa yang sefokus itu. Kamu harus lebih ke fun, ke ikut Ya. organisasi-organisasi. Ya. Gitu. Nah, itu kalau dari solusi Kak Kai sendiri atau menurut Kak Kai sendiri kayak Ya. gimana? Pertanyaannya kan gini, yang tahu diri kita apa orang lain? Diri kita. Tapi ya itu tadi Kak, kita bakal tergoyahkan gitu. Ya memang bakal ada sesuatu hal yang seperti itu. Pertama yang tahu diri kita, yang tahu value kita, yang tahu potensi kita, yang tahu kualitas diri kita sejauh mana, sejauh apa, kekurangan kita sekurang apa, kelebihan kita seberapa ada, itu adalah diri kita. Kadang gini, kenapa kok orang lain berkata demikian? Karena memang mereka menilai tapi berdasarkan sudut pandang kemampuan mereka. Gitu. Ya memang ada ketika orang lain yang memang katakanlah kapasitasnya lebih hebat dari kita, mungkin katakanlah value-nya lebih besar dari kita, dia memandang diri kamu demikian, ya katakanlah sebenarnya dia memang memberikan saran agar karena bagi dia yakin bahwa untuk jadi sukses itu kamu nggak harus sekedar karya ilmiah aja, tapi kamu harus organisasi juga. Akan tetapi balik lagi, setiap orang itu punya template yang berbeda-beda gitu. Titik terakhir sebenarnya pengambilan keputusan kita mau atau enggak ke sana itu sebenarnya ada di hati nurani diri kita sebenarnya. Katakanlah gini, is okay, sebenarnya memang secara logika demikian ya, secara logika itu demikian bahwa kita memang harus katakanlah, oh iya mungkin organisasi nggak salah juga ya, katakanlah seperti itu. Akan tetapi kita juga cukup perlu melihat lagi kira-kira hati nurani kita menghendaki hal itu atau enggak. Kadang salah satu penghambat dari keberhasilan kita menggali minat, menemukan bakat itu adalah ketika kita menjalani sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani. Itu akan cukup memberatkan selama perjalanan, karena kita mengikuti apa kata orang. Sedangkan orang mengatakan demikian karena hati nurani mereka ya seperti itu, hati nurani mereka mengatakan ya menurut mereka. Tapi menurut kita kan enggak, hati nurani kita tidak ke sana. Jadi ya udah, kalau misalnya ada hal yang demikian ya gak apa-apa, terima aja sebagai saran dan referensi. Ya mungkin hal itu benar di orang lain, tapi mungkin belum benar untuk saat ini dalam diri kita. Siapa tahu, tapi bukan berarti salah juga, karena siapa tahu 1 tahun atau 2 tahun kemudian itu akan berlaku buat diri kita juga. Gitu. Baik, keren sekali Kak Kailani, dari jawaban-jawaban dari pertanyaan awal sampai saat ini tuh jadi makin tahu, makin membuka insight kita tentang bagaimana cara kita menemukan minat kita, walaupun di sisi lain banyak rintangan, baik dari diri sendiri yang ingin ini itu, baik dari orang lain yang menginginkan kita seperti apa yang mereka pandang gitu. Nah, karena ternyata kita sudah di penghujung waktu nih Kak,
Oke. Sebelum saya tutup, saya ingin Kak Kailani memberikan closing statement ataupun boleh berbagi pengalaman Kak Kailani yang mungkin bisa membuka pengetahuan baru bagi teman-teman. Oke. Gini ya, pertama hidup ini sebenarnya memang tentang perjalanan, dan memang tidak setiap perjalanan antara satu dengan yang lain itu sama, karena perjalanan setiap orang berbeda-beda, waktunya juga berbeda-beda. Mungkin ya kita juga melihat bagaimana matahari dan bulan punya garis tegarnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Hanya saja yang perlu kita lakukan yuk jalani saja, let it flow. Kalau overthinking sekarang belum bisa ngapa-ngapain, belum jadi apa-apa, ya kita belum umur 30 tahun, belum ada tujuh, dan pun orang juga tidak menuntut kita demikian, karena yang memang menuntut kita adalah diri kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah menyerah sebenarnya untuk menghadapi dan menjalani segala sesuatu yang mungkin ada dalam perjalanan hidup kita. Cukup hadapi, selesaikan, hadapi dan selesaikan. Intinya terus tumbuh tanpa kaki, tanpa nanti, dan tanpa. Waduh, keren sekali nih Sobat Mikat. Closing statement dari Kak Kailani mencerminkan bagaimana Kak Kailani menjalani kebingungan juga dan dulunya dengan minatnya. Sampai saat ini beliau juga sudah menemukan bagaimana beliau menjalani kehidupannya, minatnya. Jadi sehingga bisa berbagi dan sharing dengan kita saat ini. Baik, karena seperti apa yang sudah saya katakan di awal tadi, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak Kak Kailani atas sharingnya hari ini, sudah membuka pengetahuan baru buat kita semua, dan semoga nanti bermanfaat buat kita dan juga bermanfaat buat Kak Kailani juga. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Mikat yang sudah menonton. Semoga kita semua dapat menemukan bakat dan minat kita. Ingat, tidak salah memiliki banyak minat, namun kita tetap fokus dengan minat utama kita. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.